Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga dengan judul Awal yang Kasar. Dan seperti biasa, saya undang Mas Yansen nih untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengawali diskusi kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk belajar. Tuntunlah kami agar dapat serius, menggali, agar kami bisa mengerti, sehingga kami bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan aplikasi, mendapatkan pengharapan, dan semuanya menjadi kepujian bagi namamu saja. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, di pelajaran sebelumnya ya kita sudah belajar bagaimana proses negosiasi Tuhan ya boleh saya katakan untuk memanggil Musa menjadi seorang pembebas bangsa Israel begitu ya, dan kita tahu ceritanya dari apa namanya, kita tahu penolakan Musa juga gitu kan awalnya, dan akhirnya Mm-mm. Tuhan berhasil membujuk Musa dan Musa mengiyakan, dan ada satu insiden kecil di akhir gitu ya, bukan kecil juga sih, serius gitu ya, tapi Mm-mm. insiden sedikit sebentar gitu ya, yaitu tentang apa namanya, anak Musa yang belum disunat, dan akhirnya itu diselamatkan juga oleh Zipora Musanya, dan akhirnya kita masuk di pelajaran ketiga ya, dan ternyata proses bagaimana Musa menghadap Firaun itu nanti akan kita lihat di pelajaran ini, dan proses itu tidaklah mudah, dan ya ya saya kurang setuju ya dengan judul pelajaran kita ya, awal yang kasar ya. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah a rough start. A rough start itu artinya awal yang sulit. Awal yang sulit gitu ya. Jadi Mm. kalau kita belajar sahabat lalu, Tuhan udah panggil Musa, kok kayaknya enak ya, kamu kasih mujizat ini, nanti mereka percaya. Tapi ternyata masuk di apa namanya, Mm-mm. menghadapnya ternyata nggak segampang yang dia pikir, ternyata sulit gitu. Jadi lebih tepatnya awal yang sulit ya. Jadi jangan diterjemahkan terlalu literal awal yang kasar ya, karena orang Mesir memang selalu kasar, walaupun nanti kita lihat seperti apa kekasaran mereka bertambah atau berkurang. Tapi maksudnya pelajaran ini kita akan lihat awal yang sulit ya, dari proses untuk pembebasan bangsa Israel. Mungkin itu Mas Yansen ya, sedikit Iya, dari saya dari judulnya ini. Tapi langsung saja kita masuk di pelajaran kita. Monggo. iya. Makasih Bill untuk rangkuman dari pelajaran pekan lalu ya. Sekarang kita masuk ke Keluaran 5. Kita baca ayat yang pertama. Tolong dibukakan Bill. Oke, Keluaran 5 ayat 1. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Ya, biarkanlah umatku pergi ya. Itu adalah firman Tuhan yang sekarang disampaikan Musa ke Firaun. Biarkanlah umatku pergi. Musa akan mengulangi perintah ini ke Firaun sampai 7 kali nantinya. Ya, nanti kita bisa baca setelah di Keluaran 5 ayat 1, dia muncul lagi di Keluaran 7 ayat 16, kemudian Keluaran 8 ayat 1, kemudian Keluaran 8 ayat 20, kemudian Keluaran 9 ayat 1, kemudian Keluaran 9 ayat 13, dan terakhir di Keluaran 10 ayat 3. Ya, 7 ayat 16, 8 ayat 1, 8 ayat 20, 9 ayat 1, 9 ayat 13, 10 ayat 3. Oke, itu untuk informasi. Jadi nanti waktu saudara membaca ke pasal-pasal selanjutnya, ya, tolong diperhatikan dengan lebih teliti, dibaca dengan lebih teliti waktu eh, frasa ini muncul lagi gitu ya, perintah ini muncul lagi. Oke. Sekarang mari kita baca ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Tolong dibukakan, Bill. Oke. Ya. Keluaran 5 ayat 1, Ve'achar, ya, dan kemudian Ba'u Moshe Ve'aharon, datanglah mereka, Musa dan Harun, Vayomru, berkatalah mereka, El Par'o, kepada Fir'aun, Koh Amar Adonai, beginilah dikatakan oleh Tuhan, Elohei Israel, Allahnya bangsa Israel, Syalah et Ami, utuslah bangsaku,
Ya, biarkanlah umatku pergi, bahasa Indonesianya gitu. Vayehogu, sehingga mereka akan mengadakan hak, mengadakan hari raya, li bagiku, maksudnya bagi Tuhan, ba midbar, di padang gurun. Ya, perhatikan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai biarkanlah umatku pergi. Ya, dalam bahasa aslinya itu sebenarnya adalah syalah et ami. Syalah itu artinya adalah mengutus. Ami itu artinya adalah bangsa. Maka syalah et ami artinya adalah utuslah umatku. Utuslah umatku. Ya, oke. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, misalnya Nesby ya. Nesby juga sama seperti bahasa Indonesia menerjemahkannya kan. Let my people go. Biarkanlah umatku pergi ya. Begitu juga kalau kita buka King James, kita buka ESV, ya sama. Let my people go. Biarkanlah umatku pergi. Tapi kenapa dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa aslinya itu utuslah umatku? Ya. Karena Musa bukan hanya meminta Firaun supaya melepaskan kekuasaannya terhadap bangsa Israel. Ya. Musa maunya Firaun itu aktif, aktif mengutus bangsa Israel untuk melayani Tuhan. Ya, beda ya. Melepaskan bangsa Israel dan kekuasaannya itu adalah satu hal, tapi aktif mengutus bangsa Israel untuk melayani Tuhan itu adalah hal yang lain. Jadi sebenarnya Firaun di sini dapat hak istimewa, dapat privilege ya, untuk bukan hanya melepaskan bangsa Israel dari penjajahan, tapi untuk mengutus bangsa Israel untuk melayani Tuhan. Firaun mau Musa mau perintah Firaun itu sejalan dengan perintah Tuhan, ya. Tapi bagaimana respon Firaun ya? Kita baca di ayat 2-nya. Tolong Bil, ke bahasa Indonesia lagi. Oke, ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya, respon Firaun adalah tidak kenal aku Tuhan itu ya. Jadi seperti membual ya si Firaun ini. Hmm. Makanya ya, Mesir dan Firaun sebagai rajanya dalam Alkitab itu adalah simbol dari kekuatan yang menyangkal kehadiran Allah, menyangkal keberadaan Allah, menyangkal eksistensi Allah dan menyangkal otoritas Allah. Ya, Mesir dengan Firaun sebagai rajanya, ya, itu berlawanan dengan Allah, berlawanan dengan firman Allah, berlawanan dengan umatnya. Oke. Dan akhirnya Firaun bilang, aku tidak akan biarkan orang Israel pergi ya. Perintahnya memang tidak dituruti kan. Jadi seperti itulah pemberontakan Firaun terhadap Allah. Padahal tadi kita baca di ayat 1, Firaun bukan hanya dituntut untuk melepaskan bangsa Israel, tapi Firaun dituntut untuk aktif mengutus bangsa Israel menyembah Allah, ya. Hmm. Jadi sebenarnya panggilan Firaun tuh levelnya lebih tinggi, tapi dia tolak itu, ya. Nah, selanjutnya dari pasal 5 yang kita baca ini sampai nanti pasal 15, Tuhan akan step by step, langkah demi langkah menunjukkan kepada Firaun siapa dia, siapa otoritasnya. Oke, Firaun bilang, memangnya siapa Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Oke, aku kasih tahu kamu siapa itu Tuhan. Bagaimana otoritasnya nanti akan ditunjukkan, terutama melalui 10 tulah. Ya, ya. Sampai di sini dulu. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya, eh, dan ini unik ya kalau saya baca sekilas tentang ayat ini. Ya ada banyak yang bertanya kenapa pertanyaannya adalah seperti ini Mas Hansen mungkin. Kenapa Musa memintanya itu mengadakan perayaan di padang gurun? Hmm. Itu kenapa nggak bilang aja langsung udahlah kalian ini melawan HAM atau apa gitu. Kalian memperbudak kami Iya. gitu. Atau Walaupun apa zaman itu gitu. belum ada konsep seperti itu ya. Ya alasan apapun gitu. Misalnya saya mewakili Iya. rakyat saya, kami sudah muak dengan ini atau Oke. apalah gitu ya. Tapi Ya. kenapa kenapa argumen awalnya adalah biarkanlah kami mengadakan perayaan gitu ya atas nama Hmm. Tuhan, perayaan bagiku dan eh, ini cukup unik ya kepada saya dari perspektif lain di mana Musa masuk ke dalam satu ranah yaitu ranah penyembahan. Hmm. Argumen Musa adalah argumen penyembahan gitu. Jadi kayak, oke kamu alasan kamu harus membiarkan aku pergi gitu, atau dalam tadi alasan kamu harus mengutus gitu ya, itu adalah alasan penyembahan. Karena umat Israel mau menyembah gitu kan, menyembah Tuhan. Hmm. Nah,
Jadi lalu Firaun tanya, emangnya Tuhan siapa yang harus disembah itu kan sebenarnya? Emangnya Tuhan Iya. siapa? Kenapa lu harus nyembah dia? Nah, dalam konteks Timur Tengah kuno ini sangat penting karena dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa di latar belakang kepercayaan Timur Tengah kuno, raja adalah atau dalam konteks ini Firaun gitu ya, itu adalah dianggap sebagai titisan dewa, gitu kan? Hmm. Dianggap sebagai titisan dewa, titisan dewanya Mesir dan mesin sendiri punya banyak dewa gitu kan. Jadi Iya. mungkin ketika ada banyak kemungkinan gitu. Kalau saya baca ini ya, kemungkinan pertama adalah Firaun ini tahu dewanya di mata dia atau Tuhannya orang Israel itu berbeda dengan Tuhannya dia dan dia merasa kompetitor. Karena kan aku titisan dewa, dia merasa seperti ya, seperti itu ya. Jadi siapakah Tuhan ini adalah ungkapan yang meremehkan gitu. Jadi kayak ya siapa? Hmm. Atau yang kedua, bagi saya ketika saya bacain adalah kemungkinan kedua adalah eh, di kacamata Firaun dia tidak mengenal dewanya orang Israel karena kan orang Israel ini punya banyak dewa gitu ya. Nah, dewanya orang Israel ini tidak termasuk dalam dewa lokalnya orang Mesir gitu. Jadi bagi dia untuk apa saya harus menuruti dewa ini? Kan dia bukan Hmm. bagian dari bukan seorang dewa atau bukan dewa yang adalah otoritas di atas kerajaanku gitu. Kenapa aku harus menuruti dia? Dia nggak bagian dari dewa-dewa yang kami sembah kok. Jadi nggak ada obligasi bagiku gitu. Jadi kalau saya baca dari dua ayat ini saja ya Mas Yansen, ada isu penyembahan dan penolakan itu adalah penolakan penyembahan gitu kan. Dan Mas Yansen tadi sudah sebutkan penyembahan itu apa sih inti dari penyembahan itu adalah acknowledge atau mengakui kekuasaan dan Firaun bilang dia melawan kekuasaan Tuhan gitu dan nanti kita lihat bagaimana Tuhan persuade ya bagaimana Tuhan mencoba untuk memperkenalkan kepadanya kekuasaan yang dia tolak itu sebenarnya seperti apa mungkin itu Mas Hansen ada tambahan mungkin dari penjelasan itu. Iya. Eh, ada dewa-dewa asing non Mesir ya, itu hmm. yang dihormati sebenarnya di Mesir. Hmm. Coba tebak Bil, siapa? Salah satu aja. Dewa non Mesir Non Mesir yang dihormati di Mesir. apa matahari Kalau matahari itu dewa di Mesir Dewa ya, Mesir Ra itu ya. Ra. iya Tapi ini non Mesir. non Mesir apa Kenal kesuburan sekali. Iya, dia dewa yang paling terkenal di Perjanjian Lama. dewa paling terkenal di perjanjian lama. Iya, Aku kayak tahu depannya A ya, apa ya? depannya B. B. Apa? Babel apa? Baal. Baal. Oh ya oke. Iya. Baal tuh bukan dewa Mesir ya. Baal tuh berhala tentu, tapi itu dewanya orang Kanaan, bukan dewanya orang Mesir. Oke oke oke. Ada bukti dari teks-teks Mesir kuno ya yang menunjukkan bahwa meskipun tidak disembah seperti dewa-dewa Mesir, tapi Baal itu dihormati juga di Mesir, gitu. Hmm. Dewa asing yang dihormati, Oke ya. oke. Tapi tidak begitu kasusnya dengan Tuhan kita ini, Iya. Yod-Heh-Vav-He, YHWH, ya. Tuhan kita ini mendapatkan penghinaan dari Firaun, ya. Hmm. Kalau kalau hanya karena asing ada kok dewa asing, dewanya orang Kanaan yang dihormati, ya. Oke oke Tapi oke. mungkin itu ada pengaruh dari, ya mungkin pertama rasisnya Firaun ke orang Israel, kedua memang dia mungkin belum pernah dengar Tuhannya Oke. bangsa Israel yang ini dengan nama yang ini, Yod He Vav He Yahweh ini, ya, Mhm. sehingga disitulah dia akhirnya seperti yang Billy bilang tadi, ya, eh, menolak otoritasnya, ya. Dan kalau kita ngomong Firaun sebagai titisan dewa itu betul, ya, dan itu Ra tentunya, dewa Ra, ya, Iya. dewa matahari, ya. Tapi itu menarik sekali, ya, ada dewa asing yang lain yang dihormati tapi dewa asing yang ini enggak, ya, dari Iya latar iya. belakang Timur Tengah kunonya. Itu tambahan dari aku. Iya. Ah, tambahin sedikit lagi ya. Mungkin kita agak panjang di sini karena dua ayat ini menurut saya latar belakangnya penting. Dan kalau argumennya tadi itu masuk akal loh Mas Jansen karena Hmm. bahkan kalau kita baca di Petra and Prophet gitu ya. Itu Ellen G. White memberikan keterangan bahwa apa namanya orang maksudnya kenapa kalau argumennya orang Firaun itu sorry kalau argumennya Firaun itu tidak tahu sama sekali itu menjadi masuk akal karena praktek penyembahan orang Israel tuh makin lama makin luntur mereka nggak buat berkorban Iya, lagi mereka nggak bersahabat lagi iya, jadi orang Israel pun tidak apa tidak menginjili Firaun jadi dia nggak tahu sama sekali iya, jadi iya. kalau argumennya tadi dia tidak tahu sama sekali itu wajar dan saya bisa mengerti itu karena didukung juga oleh kutipan Ron Dubois nanti mungkin saya bisa tambahkan ya di sini pas di bagian akhir gitu ya. Nah, mungkin itu Mas Hmm. Hansen sedikit ya. Iya. Oke, terima kasih Bill.
Kita Ya. lanjutkan, kita baca ayat 10 sampai 19. Keluaran Oh, 5 ayat 10 sampai 19. Keluaran 5, 10 sampai 19 ya. Iya. Oke. 10. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti yang seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam dan dalam pada it, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas." Itulah sebabnya kamu berkata, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandul Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Oke. eh Kita bicara tentang batu bata dulu ya. Gimana Hmm. caranya orang Israel membuat batu bata di Mesir kuno? Itu pertanyaannya kan. Iya. Batu bata itu biasanya dibuat dari lumpur atau tanah liat gitu ya. Dan itu prosesnya panjang. Jadi mereka itu akan mengambil tanah liat dicampur dengan pasir yang itu diambil dari tepi sungai. Kemudian mereka harus menginjak-injaknya selama beberapa hari. Setelah itu dicampur dengan sedikit jerami. Nah, ini penting ya. Kenapa perlu jerami? Ya, karena jerami itu akan digunakan untuk menyerap kelembapan di dalam batu bata ya sampai batu batanya mengering. Kalau enggak, nanti batu batanya hancur. Oke, jadi mereka perlu jerami untuk membuat batu bata ya. Mungkin teman-teman yang teknik sipil mengerti ya proses ini ya. Tapi ya kira-kira seperti itu pembuatan batu bata oleh orang Israel di zaman Mesir kuno ya. Saya nggak akan bicara lebih panjang ya karena takutnya saya salah juga. Saya juga belum berpengalaman untuk membuat batu bata ya. Nah, sekarang setelah Musa dan Harun meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dan Firaun bilang tidak, tidak aku tidak akan membebaskan bangsa Israel, ya. Firaun malah menindas bangsa Israel lebih lagi, membuat hidup mereka semakin sulit. Gimana caranya? Firaun bilang dia tidak akan memberi jerami lagi. Firaun bilang mereka harus mengumpulkan jerami sendiri. Nah, ya. Ini pada dasarnya akan menghancurkan bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka itu punya kuota batu bata harian yang harus mereka buat. Mereka punya target, kerjanya mereka itu di target, ya. Hmm. Dan untuk memenuhi target itu butuh jerami. Oke, sekarang mereka nggak punya jerami dan mereka nggak bisa mengumpulkan jerami setiap saat tuh. Ya. Untuk mengumpulkan jerami itu harus setelah panen, karena harus menunggu apa ladang-ladang dipanen dulu kan, baru bisa dikumpulin jeraminya gitu kan. Ya. Jadi sekarang mereka nggak punya bahan baku untuk memenuhi kuota harian mereka. Nah, masalahnya adalah waktu mereka tidak memenuhi kuota harian, mereka dipukuli. Ya, kemudian mereka protes. Ya, kami ini nggak dikasih bahan baku. Makanya kami nggak bisa memenuhi kuota harian. Kenapa kami malah dipukuli? Ya, Firaun membela dirinya apa? Kalian pemalas. Itu kata Firaun. Oke. Jadi Firaun yang menindas, tapi bangsa Israel yang dituduh pemalas. Hmm. Perhatikan itu ya. Firaun mencoba mengalihkan perhatian dari penindasan yang sebenarnya dia yang bikin sendiri. Ya, ide dia kan untuk gak kasih jerami, tapi kuotanya Iya. tetap sama itu kan ide dia. Ya, tapi justru bangsa Israel yang dituduh karakternya jelek,
dituduh pemalas. Padahal itu sebenarnya nggak, ya nggak seperti itu. Bangsa Israel nggak pemalas. Ya, dan kita bisa melihat ada kecenderungan dari pemerintahan yang menindas untuk menyalahkan justru ke rakyatnya, itu kita bisa lihat itu. Ya, contohnya di Iya, sini iya. di Mesir ya, dan mungkin di negara lain juga. Ya, saya nggak tahu gitu ya. Oke, kita lanjutkan, Bill. Ayat 20 sampai 21. Oleh, oke. 20 sampai 21. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ya. Eh, Orang-orang Israel akhirnya justru malah marah ke Hmm. Musa dan Firaun ya. Biarlah Tuhan memandang dan menghakimi engkau ya, sampai dikutuk itu Musa dan Firaun. Dan kemarahan bangsa Israel ini ya sebenarnya bisa kita pahami ya, Iya. bisa kita pahami. Karena gini, mereka awalnya mengira, dan memang sebenarnya itu tujuannya, ya, Musa datang untuk membebaskan mereka dari Mesir. Mm-mm. Oke. Tapi nyatanya sekarang hidupnya malah makin sulit Iya. ya. Katanya mau dibebaskan, kok malah makin sulit gitu loh. Ya. Bukan Musanya yang bohong ya, tapi keadaannya memang seperti itu. Dan cukup kasihan melihat Musa ya. Pertama dia harus berhadapan dengan Firaun, dia dicaci maki oleh Firaun. Sekarang bangsanya sendiri mengutuk dia. Ya, jadi inilah ya awal yang kasar yang dimaksud ya, awal yang sulit, rough start tadi yang disebut dalam bahasa Inggrisnya ya. Sampai di sini dulu. Silahkan Bil tanggapannya. Iya, dan eh, ya dari semua posisi ini memang saya setuju sekali ya dengan Mas Hasan. Musa lah yang bukan paling sulit ya. Karena Iya. coba saudara bayangkan dia telah diyakinkan oleh Tuhan untuk wah dengan tanganku yang kuat apa semua gitu kan. Udah aku Ah, nego 3 kali tambah satu satu alasan lagi nggak pandai bicara gitu ya. Dia udah hmm, ya oke lah gitu loh kata dia. Hampir mati juga karena nggak sunatkan anaknya. Ya kan sampai di Firaun ditolak, sampai kena bangsanya ditolak. Jadi paling gak enak tuh jadi Musa ya dalam cerita ini. iya. Dia maju salah, mundur salah gitu. Maju salah, mundur salah dan ini ya, pelajaran apa pertanyaan yang kita bisa dapat dari sini? Karena tadi Mas Jansen bilang a rough start gitu ya. Lalu saya berpikir, eh, apakah ini adalah bagian dari rencana Tuhan gitu loh. Hmm, Karena kalau kita baca ya di bahkan di awal pelajaran ini ya, kita lihat ini. Nah ini paragraf yang sangat bagus sekali ya. Banyak orang percaya berpikir bahwa ketika seorang memutuskan untuk mengikuti Tuhan, dalam kasus ini Musa gitu ya, ia hanya yes. akan mengalami kebahagiaan, kemakmuran, dan kesuksesan. Namun tidak selalu demikian, seperti yang sering ditunjukkan oleh Alkitab. Terkadang banyak rintangan yang muncul serta kesulitan-kesulitan baru. Hal ini dapat membuat frustasi dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak selalu memiliki jawaban yang mudah. Atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Ya, saya nggak tahu Hmm, apakah pada saat itu Musa juga berpikir demikian, tapi saya rasa iya. Dan nanti kita lihat apa yang Musa lakukan gitu ya. Dan dia ngomong sama Tuhan. Tapi maksudnya mindsetnya seperti ini, saudara-saudara. Kak, eh, Firaun ini bukanlah ini yang penting ya menurut saya dalam cerita ini. Firaun ini bukanlah seseorang yang tidak memiliki pilihan bebas. Nah, itu kita harus mengerti. Jadi, apa yang kita baca dalam cerita ini adalah akumulasi atau hasil dari orang atau beberapa orang membuat pilihannya masing-masing. Musa membuat pilihannya, orang Israel membuat pilihannya, Firaun membuat pilihannya. Nah, dalam iya. rencana Tuhan, Tuhan udah ini Tuhanmu ya kan, biarkanlah kami mengadakan perayaan. Kalau Firaun itu mengiyakan, membuat pilihan bebasnya dan berkata iya, maka kasus ini tidak akan terjadi, gitu kan. Tapi Hmm, kan Firaun mengeksersis pilihan bebasnya dengan berkata tidak, dan dia malah menambah iya. lagi, menindas lagi, menuduh lagi. Iya. Jadi dia mengeksersis pilihan bebasnya, dan ini yang terjadi. Jadi kadang-kadang apa ya, dalam mengikuti Tuhan kita harus mengerti ada variabel-variabel yang itu adalah bagian dari pertentangan besar menurut saya dalam konteks ini. Dan Hmm, ini sudah jelas sekali ya, hasil dari pilihan bebas Firaun yang akhirnya ya inilah akumulasinya gitu. Apa situasi yang lebih sulit gitu kan. Awal yang lebih hmm. sulit, malah tambah sulit gitu. Jadi kita tidak bisa kayak bilang oh Tuhan nggak berkuasa atau misalnya oh kok ceritanya jadi kayak gini. Ya itu Hmm. adalah akibat dari pilihan Firaun gitu ya. Karena saya ada melihat beberapa gitu ya orang yang baca
pilihan ini baru karena nanti kita akan terjebak dalam hal ini, terutama dalam frasa-frasa. Nanti kita akan ketemu satu frasa yang cukup sulit gitu ya. Saya rasa Mas Yansen Hmm. akan bahas itu nanti. Tapi itu ya Bukan sedikit. nanti, bukan depan. Oh ya pekan depan, pekan depan, pekan depan. Iya. Nah, Tuhan itu. mengeraskan hati Firaun itu kan? Nah, iya itu kan. Nah, udah tahu Mas Yansen maksud saya. Tuhan Iya, mengeraskan hati Firaun. Nah, itu kan sulit. Kalau kita iya, tidak mengerti konteks ini bahwa Firaun itu memiliki pilihan bebas, orang Israel juga memiliki pilihan bebas, Musa juga memiliki pilihan bebas. Bahkan nih, siapa itu namanya yang menyiksa mereka? Siapa sih bahasnya? Mandor gitu mungkin ya. Apa iya, namanya? Yang mendesak pengarah-pengarah itu juga memiliki pilihan bebas. iya. Lah, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena di cerita sebelumnya, Bidan memiliki pilihan bebas. Apakah Bidan Hmm. disuruh bunuh? Bunuh. Tapi mereka nggak bunuh kan? Nah, Iya, iya. pengerah ini sebenarnya bukan punya pilihan bebas juga dong untuk tidak menindas lebih kejam, tapi mereka menindas lebih kejam. Nah, itu loh maksud saya. Jadi dalam cerita ini ada banyak variabel yang bermain dan tapi kita lihat kuasa Tuhan, apakah dia masih memegang kendali atau tidak. Nah, itu intinya. Jadi aplikasinya apa, saudara? Don't lose hope gitu ya. Jangan hilang iman gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan gitu ya dalam cerita ini ke depannya. Mungkin itu, Mas, yang sedikit panjang tapi saya rasa itu harus diluruskan gitu ya. Karena kalau tidak nanti kita akan terjebak nih dalam asupan gagal atau apa gitu ya. Mungkin itu Mas Iya, Hansen. Ada yang ditambahkan mungkin. ya. Terima kasih Bila tambahannya tentang kehendak bebas dan pertentangan besar ya. Jadi Mm-mm. ini memang penting ya dalam memahami masalah kejahatan, masalah penderitaan ya. Kan konteksnya di sini emang ada kejahatan dari perbudakan dan ada penderitaan dari orang Israel. Dan Benar. dalam masalah kejahatan, masalah penderitaan, kita harus memperhatikan ada kehendak bebas. Ya, Tuhan punya rencana idealnya apa, ternyata manusia memilihnya yang lain, dan ada Mm-mm. pertentangan besar, ada faktor campur tangan setan di sana ya. Dan itu Mm-mm. dibahas di 2 triwulan yang lalu ya, Iya. oleh John Peckham dalam Sekolah Sabat. Dan John Peckham menulis buku yang lebih detail lagi tentang topik itu ya, judulnya adalah Theodicy of Love ya. Mm. Itu adalah sebuah pembahasan tentang filsafat teologi ya. Makanya penting sekali adanya jurusan filsafat ya, jangan ditutup seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ayat 22 sampai 23. Oke. Iya. Iya. Ya, itu inner joke, inner joke. Ya, kalau yang tahu tahu, yang nggak tahu juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ayat berapa tadi, sorry? Keluaran 5 ayat 22 sampai 23. 22, 23. Oke. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Iya. Perhatikan kata-kata Musa ya, dan kita coba bukan hanya berpikir tapi menghayati. Iya, iya, iya. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Jadi bagi Musa, siapa yang salah dalam pertanyaannya? Tuhan yang tidak kompeten. Tuhan yang salah gitu ya. Iya, Mengapa pula aku yang kau utus? Ya, jadi iya, udah capek-capek diutus cuman untuk begini, itu maksudnya kan? iya. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Oke, Musa tahu yang jahat itu Firaunnya, ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Kan pertanyaannya gitu, ya. Jadi seakan-akan Musa menyalahkan Tuhan. Dan Mm-mm. engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Di mana pertolonganmu? Iya, iya. Ya. Jadi ya kita bisa melihat ya kekecewaan Musa, keluhan Musa, dan kita bisa memahami kenapa Musa bersikap seperti itu. Mm-mm. Ya. Poinnya adalah begini. Kita semua sudah pernah berdoa dan mungkin cukup sering berdoa karena ada orang yang jarang ya. Kita harus akui ada yang jarang. Tapi saya asumsikan kita adalah orang yang tekun berdoa. Kalau kita sudah pernah berdoa atau bahkan sering berdoa, bukan berarti kita tidak perlu lagi belajar berdoa. Mm. Ya, doa Musa di sini itu teladan loh bagi kita. Ya, doa Musa ini sejalan dengan keseluruhan ajaran Alkitab tentang doa ratapan. Ya, kalau kita baca Mazmur itu, dalam Mazmur ada banyak sekali Mazmur-Mazmur ratapan. Ya, dan dalam Mazmur-Mazmur ratapan, para pemazmur sering berdoa dengan sangat belak-belakan tentang keadaan sulit mereka. Mm. Mereka bicara tanpa sensor ke Tuhan, ya. Iya. Dan bahkan mereka sering mengungkapkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Seperti gaya bahasanya Musa ini.
Ya, kenapa Tuhan kau buat begini? Kenapa Tuhan kau buat kami menderita? Kenapa engkau tidak bertindak? Mm-mm. Itu sering diungkapkan oleh Mazmur-Mazmur ratapan. Saudara bisa baca, misalkan Mazmur 89. Itu sangat mirip gaya bahasanya dengan perkataan Musa di sini. Mm. Tahu yang paling gelap di antara semua Mazmur ratapan ya, Mazmur 88 ya. Ya. Saudara baca sendiri ya. Itu, saudara hayati. Dan masih banyak Mazmur-Mazmur yang lainnya ya. In fact, tiga Mazmur favorit saya semuanya Mazmur ratapan ya. Mazmur 37, Mazmur 15, dan Mazmur 88 tadi ya. Jadi saya sangat dekat dengan Mazmur ratapan ya dalam hati saya, bukan hanya secara apa eksegesis tafsiran enggak, dari dalam hati saya sangat dekat dengan Mazmur ratapan ya. Dan memang seperti itulah caranya berdoa dalam kesusahan. Tuhan ya, itu adalah Tuhan yang mendengar. Jadi kalau berdoa sampaikan kepada Dia secara jujur. Kalau sulit bilang sulit secara belak-belakan, tidak perlu dipoles ini itu. Seakan-akan kalimat-kalimatnya indah padahal sebenarnya nggak indah gitu keadaannya. Ya. Dan kalau kita memang sedang bingung, kenapa Tuhan kau begini, kenapa Tuhan kau begitu, sampaikan saja. Ya, itu bukan sebuah hal yang tabu. Kenapa itu bukan hal yang tabu? Kita baca di pasal selanjutnya, ayat pertama, Keluaran 6 ayat 1. Mm. Keluaran 6 ayat 1. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Ya, ada perbedaan penomoran ya antara versi cetak dengan versi online ya. Tapi saya rasa saudara bisa mengikutinya ya. Jadi saya nggak akan bicara ini nomor berapa, ayat berapa ya. Saudara ngikutin aja ya. Gini, Tuhan sama sekali nggak menghukum Musa atas doanya yang belak-belakan tadi. Tuhan sama sekali tidak menghukum Musa karena Musa menggunakan gaya bahasa yang menyalahkan Tuhan. Enggak. Tuhan nggak bilang ke Musa, Musa, kamu nggak sopan. Siapa suruh kamu ngomong begitu? Ya, Tuhan nggak bilang gitu. Oke? Tuhan terima perkataan Musa yang jujur belak-belakan dan mungkin terkesan menyalahkan Tuhan ini. Tuhan terima itu dan Tuhan meresponnya dengan apa? Dengan mengundang Musa untuk melihat sendiri nanti pembebasannya bekerja. Ya kan? Perhatikan tuh. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan Hmm. kulakukan kepada Firaun. Ya. Jadi waktu ada umatnya bicara secara jujur tentang kesulitannya dan seakan-akan bertanya di mana pertolonganmu, seakan-akan menyalahkan Tuhan, Tuhan kasih bukti, bukan malah kasih diam, gitu ya. Jadi hati-hati ya sama sama pihak-pihak yang kalau kita komplain dia malah bungkam, itu bahaya sekali. Tuhan sendiri nggak seperti itu loh. Hmm. Tuhan begitu ada komplain, dia kasih bukti, bukannya dibungkam komplainnya. Dan seperti itu cara kita berdoa. Itulah kenapa kita di-encourage untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh mendengar kita. Keluhan kita yang terdalam itu dia dengar. Hmm. Dia dengar dan dia akan buktikan kalau dia peduli sama kita. Ya, kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel, kerasnya hati Firaun itu adalah latar belakang yang terhadapnya nanti Tuhan akan bekerja. Ya, Hmm. justru melalui kesusahan ini, melalui kerasnya hati Firaun ini, ya, pembebasan Tuhan itu akan makin terlihat berkuasanya. Ya, ya memang kita tahu Firaun yang salah, dia yang menyalahgunakan kehendak bebasnya. Tapi di balik itu Tuhan justru akan menggunakan kekuasaannya lebih lagi, gitu ya. Seperti yang Bill bilang tadi ya, waktu Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, bukan berarti itu pasti akan berjalan mudah, Hmm. ya kan? Musa dapat panggilan yang jelas dari Tuhan di pelajaran pekan lalu itu jelas. Tapi nyatanya setelah dia jalani tetap sulit gitu. Iya. Ya, kesusahan kita itu adalah latar belakang yang terhadap kesusahan ini Tuhan bisa mendemonstrasikan kuasanya yang paling besar nantinya. Hmm. Ya, apapun yang kita semua hadapi sekarang ya, saya nggak tahu dari masing-masing penonton dari video ini ya punya pergumulannya masing-masing ya. Mari kita berdoa secara jujur. Ya, Hmm. kalau sulit sampaikan kesulitan kepada Tuhan. Belak-belakan aja. Dia Tuhan yang mendengar. Keluhan dalam kita dia akan dengar. Sampaikan aja. Oh Tuhan, situasiku begini, situasiku begitu, sangat sulit ini rasanya.
Kalau saudara bingung, kenapa nggak segera tolong? Tanya aja, kenapa Tuhan kau tidak segera datang? Kenapa nggak segera dibebaskan? Kenapa nggak segera begini, nggak segera begitu? Tanyakan aja, nanti dia akan jawab dan dia akan kasih buktinya. Hmm. Ya, bawa semua kesusahan pada Tuhan, tunggulah dengan sabar ya, sambil dia nanti akan bertindak ya. Ada satu lagu yang, dan lagu ini bukan lagu dari lagu Sion, bukan himne ya. Dia adalah lagu Kristen kontemporer. Kesannya Hmm. sangat sederhana ya, liriknya. Tapi ini benar ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru dan seterusnya. Saudara tahu lagu itu ya. Ya. Hmm. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Penyertaannya. Ya. Wah, waktu langitnya mendung bahkan hujan bahkan badai ya, Tuhan nggak bilang pasti nggak ada badai nggak gitu. Dan bangsa Israel Iya. mengalami badai badai yang besar sekali sekarang ini. Ya. Tapi penyertaannya tuh ajaib dan pasti, dan kita sudah tahu ceritanya lah, nanti akan ada 10 tulah, kita sudah tahu itu ya gitu. Iya. Tapi kalau cerita hidup kita kan kita belum tahu cerita ke depannya. Sabar nggak Hmm. kita menunggu sampai situ ya. Silakan Bil tanggapannya. Iya, terima kasih sekali Mas Hansen ya. Menurut saya, oke, tadi kita bahas seolah-olah dari kacamata global gitu. Ada pertentangan besar gitu kan antara Tuhan dan bagaimana setan bekerja melalui agen-agennya, dalam hal ini adalah Firaun gitu ya, mengeraskan hati dan detail-detailnya gitu. Dan nanti kita akan lihat ke depannya yang tadi Mas Hansen udah lihat ceritanya gitu ya. Tapi eh, di sisi yang lebih mikroskopik, di sisi yang lebih personal ya, Musa tidak memiliki siapapun tempat dia mengadu dalam dalam kasus ini. Dia mau mengadu Hmm. sama orang Israelnya melawan dia. Dia mau mengadu sama Firaun nggak bisa gitu karena dia ke sana untuk negosiasi dengan Firaun. Jadi satu-satunya pihak tempat dia mengadu adalah Tuhan yang mengutus dia ke sana gitu. Jadi Hmm. jadi saudara bayangkan apabila Musa ini tidak memiliki ikatan yang dekat dengan Tuhan. Wah, itu Musa itu akan menjadi orang yang sangat hilang, saudara. Dan saya nggak bisa bayangkan ya posisi Musa Hmm. sangat-sangat sulit sekali. Dan berdoa jujur, berdoa belak-belakan itu satu hal dan itu saya sangat percaya ya secara pribadi dan terima kasih sekali Mas Hansen sudah unpack itu, sudah mencoba membuka itu dalam dalam beberapa ayat ini. Tapi di satu sisi yang saya mau tambahkan adalah kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu tempat kita belak-belakan. Jadi Hmm. kadang-kadang kita sama sekali nggak mau berdoa. Iya. Bahkan kita nggak sama kita bahkan berpikir bahwa Tuhan bukanlah solusi, tempat solusi gitu. Dan kita Hmm. mencari orang lain. Bayangkan kalau misalnya Musa Iya. mencari orang lain gitu. Dia bisa aja dia ke Iya. Midian cari siapa gitu atau apa gitu kan atau ngapain gitu. Tapi di Iya. posisi ini dia mencari Tuhan gitu. Dan saya rasa itu sangat personal ya. Artinya berdoa, belajar berdoa, yes. Tapi kadang-kadang kita sama sekali nggak berdoa, saudara. Dan saya adalah salah satunya gitu. Kadang-kadang kesulitan datang kita malah Hmm. berpikir dengan kacamata manusia dan kita tidak sama sekali mengadu. Boro-boro nanti berdoanya benar atau enggak. Ini berdoa aja kagak gitu kan. Berdoa Hmm. aja kagak. Dan itu saya rasa sangat berbahaya ya. Jadi another layer to it gitu Mas Hansen menurut Hmm. saya berdoa dan ini baru Iya. belajar berdoa gitu ya. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa sama sekali, makanya Mas Hansen tadi di awal asumsinya kita berdoa gitu kan. Asumsinya berdoa. Tapi kalau tidak berdoa, saudara, secara pribadi ya, wah itu kacau sih. Apalagi ya saya adalah victim ya terhadap terhadap perilaku saya sendiri gitu kadang-kadang. Tapi saya rasa dengan firman ini ya kita bisa sama-sama berubah lah. Mungkin itu Mas Hansen sedikit tambahan. Iya. Coba kita kembali ke pasal 5 ayat 22 lagi, Bill. Di situ Hmm. ada satu Hmm. poin yang tadi saya nggak sampaikan karena saya mau mempersingkat durasi, tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh, kayaknya penting. Nah, coba ya, dari pelajaran pekan lalu tentang nama Tuhan. Oke. Iya. Apa tips yang saya kasih untuk membaca nama Tuhan dalam bahasa Indonesia? Apa, Bil? Masih ingat? Kalau nama Tuhan itu kapital itu artinya YHWH. Kapital semua. Ya kapital semua, sorry. Iya. Kalau hanya T-nya yang kapital itu berarti dari Adonai. Adonai ya. Ya, ya. Sekarang bagaimana cara Musa menyebut Tuhan? Dalam ini kapital semua. Hmm, coba dibaca Oh, pelan-pelan. oh, T yang kecil. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Itu kan narator yang bilang, penulis. Bukan Ya. dialog, bukan dialog Musanya. Oke? Hmm. Itu huruf besar semua. T-U-H-A-N, berarti Yahweh kan? Tapi Hmm. waktu perkataan Musa disampaikan dalam tanda petik, Tuhannya hanya T-nya yang besar. Hmm. Jadi di sini dalam doa Musa, Musa itu merasakan keengganan untuk menyebut nama Tuhan. Hmm. Saudara bisa bisa pahami itu ya. Jadi dia dia berdoa, tapi di satu sisi ada poin di mana imannya itu lemah sampai dia Ragu. tidak mau menggunakan namanya lagi. Iya. Dia pakai sebutan hanya gelarnya saja, Iya. ya. Tapi di momen seperti itu pun dia masih berdoa kan?
Iya. Ya, bahkan waktu dia di situ sudah enggan menyebut YHWH, YHWH, ya, tapi dia masih berdoa. Dan itu detail yang menarik ya. Dan tanpa melihat bahasa asli itu kelihatan kok di terjemahannya. Ya makanya Hmm, tips itu diingat. Mungkin saudara pikir tips itu hanya untuk eh, teologi. Oh enggak ya. Tips itu kita bisa melihat hatinya Musa itu lagi gimana dengan iya. tips cara untuk membaca nama Tuhan ya. Ya, seperti itu. Sekarang mari kita baca Keluaran 6 ayat 2 sampai 5. Oke. Keluaran 6 ayat 2 sampai 5. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Oke. Jadi bukan Musa, Tuhan ya telah menampakkan diri kepada bapak-bapak leluhur, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, ya kan? Dan Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan bapak-bapak leluhur tadi. Oke. Apa isi perjanjiannya? Untuk memberikan tanah Kanaan, ya. Kemudian Tuhan telah mendengar orangnya, ceritanya orang Israel. Siapa orang Israel? Orang Israel adalah keturunannya bapak-bapak leluhur tadi, keturunannya Abraham, keturunannya keturunannya Yakub, ya. Dan Tuhan ingat terhadap perjanjian itu. Artinya apa? Tuhan mau memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya Abraham, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub yang adalah bangsa Israel itu sendiri. Ya, jadi poinnya adalah gini. Penyelamatan bangsa Israel dari Mesir itu bukan ide spontan, ya. Hmm. Tapi itu adalah penggenapan janji yang sudah Tuhan buat kepada Abraham dari zaman bapak-bapak leluhur. Oke? Itulah kenapa ya kitab Keluaran harus dibaca dengan koneksinya dari kitab Kejadian, ya. Saudara saudara nanti baca sendiri Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 17, gitu ya. Tuhan meneguhkan janjinya berkali-kali kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapatkan tanah itu dan keturunannya akan tinggal di situ. Gitu ya. Jadi kita harus tahu latar belakangnya dari kitab Kejadian, ya. Oke, lanjut Bill ayat 6 sampai 8. 6-8. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, eh ini adalah sebuah janji yang sangat indah ya dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa tentunya. Dan di sini Tuhan membuat 7 pernyataan aku akan. Hmm. Oke, 7 pernyataan ini ya dibuka dan ditutup dengan pernyataan akulah Tuhan. Oke, jadi akulah Tuhan di awal, kemudian 7 pernyataan aku akan ditutup lagi dengan akulah Tuhan. Ya, kalau di total jadi 9 gitu ya. 7 pernyataan aku akannya ini adalah pertama, aku akan membawa kamu keluar. Ya. Kemudian aku akan membebaskanmu. Kemudian aku akan menebusmu. Kemudian aku akan mengambil kamu sebagai umatku sendiri. Kemudian aku akan menjadi Allahmu. Ya. Kemudian aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan. Kemudian aku akan memberikannya kepadamu. Ya, sekali lagi. Aku akan membawa kamu keluar, aku akan membebaskanmu, aku akan menebusmu, aku akan mengambil kamu sebagai umatku sendiri, aku akan menjadi Allahmu, aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan, aku akan memberikannya kepadamu. 7 pernyataan aku akan yang diapit oleh pernyataan akulah Tuhan di awal dan pernyataan akulah Tuhan di akhir. Ya. Nah, sekarang mari kita fokus ke ayat 6. Ya.
ke ayat 6, tepatnya di pernyataan yang ketiga. Oke, dikatakan, eh, aku akan menebus kamu dengan tangan yang tajam. Oke, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Nah, frasa tangan yang teracung, ya, ini signifikan. Kenapa? Karena nanti di sepanjang perjanjian lama, selanjutnya, setiap kali orang bicara tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir, mereka akan menggunakan istilah tangan yang teracung tadi. Ya, jadi dari kitab setelah Keluaran sampai nanti di akhir perjanjian lama, setiap kali berbicara tentang cerita Keluaran ya, selalu digunakan frasa ini, tangan yang teracung. Oke? Dan ada satu gambar yang saya mau tampilkan ya. Tolong ditampilkan di layar, Bill. Silahkan. Oke. Ya. Ini adalah eh, pelat Nermer ya. Pelat Nermer ini adalah peninggalan arkeologi Mesir kuno yang sangat signifikan ya, dan Hmm. dia berasal dari sekitar abad ke-31 sebelum Masehi ya. Jadi ini peninggalan yang sangat tua. Dan saudara perhatikan itu, pose favorit Firaun yang kita bisa temukan di inskripsi-inskripsi relief-relief Mesir kuno ya, itu adalah pose yang ada di gambar ini, yang disebut dengan mage pose, ya, pose tongkat, ya. Jadi digambarkan ya, Firaun itu memegang tongkat di atas kepalanya, ya, bersiap untuk memukul seseorang. Oke, tapi tangan yang satunya itu teracung, terulur, memegang bawahannya. Oke, tangan yang satu memegang tongkat bersiap memukul, tangan yang satu teracung, memegang bawahannya. Ya. Dan mespos ini adalah cara umum untuk menggambarkan Firaun selama di sekitar 3.000 tahun. Oke, gambar ini mencoba untuk menyimbolkan Firaun sebagai orang yang punya kekuatan militer, sebagai orang yang punya otoritas. Oke, jadi tangan yang teracung itu adalah simbolnya Firaun sebenarnya dalam konteks arkeologinya, ya. Nah, sekarang Tuhan waktu membebaskan bangsa Israel, Tuhan menggunakan bahasa yang sama. Tuhan akan menebus Israel dengan tangan yang teracung, ya. Kalau saya mau umpamakan dengan sepak bola itu seperti ini. Ada seorang pemain ya di sebuah klub gitu. Kemudian dia bermain melawan Al Nassr ya, yang di Al Nassr itu ada Cristiano Ronaldo. Kemudian pemain ini mencetak gol dan pemain ini selebrasi su di depan Cristiano Ronaldo dan akhirnya timnya menang melawan Al Nassr. Oke. Selebrasi su itu punyanya siapa? Punyanya Ronaldo. Oke. Tapi dia mengalahkan Ronaldo dan dia selebrasi su di depannya Ronaldo. Ini yang Tuhan coba lakukan sebenarnya. Ya, yang mungkin Hmm. waktu kita baca sekilas kita nggak sadar, tapi ini sebenarnya Tuhan sedang mengejek Firaun ini. Ya. Aku akan membebaskan bangsa Israel. Sorry, aku akan menebus bangsa Israel dengan tangan yang teracung. Ya, itu seakan-akan bilang, dia itu sok-sokan tangannya teracung seperti yang ada di simbol-simbol itu. Aku yang akan Iya. membuat selebrasi tangan teracung waktu membebaskan bangsa Israel. Hmm. Aku akan mengalahkan Firaun di permainannya dia sendiri Iya. dengan selebrasi yang dia buat sendiri. Ya, itu dalam konteks Timur Tengah kunonya frasa tangan yang teracung itu sangat penting. Itulah kenapa nanti setelah zamannya Keluaran di nabi-nabi yang selanjutnya sampai nanti akhir perjanjian lama, setiap kali mengingat tentang peristiwa Keluaran, mereka selalu menggunakan frasa ini. Kenapa? Karena frasa ini adalah ejekan terhadap Firaun. Kuat sekali maknanya. Gitu ya. Itu. Kemudian di ayat 7 ada yang saya mau highlight juga di ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya. Ini adalah sebuah gaya bahasa yang biasa digunakan, pertama biasanya disampaikan di pernikahan. Ya, aku mengangkat engkau menjadi istriku dan aku adalah suamimu. Artinya apa? Intim saling memiliki. Atau gaya bahasa ini bisa juga dipakai waktu adopsi. Aku akan mengangkat engkau menjadi anakku dan aku menjadi ayahmu atau ibumu. Ya, artinya waktu Tuhan bilang bangsa Israel akan menjadi umatnya dan
Tuhan itu akan menjadi Allahnya, maksudnya apa? Tuhan mau mereka ini saling memiliki. Tuhan mau supaya bangsa Israel dan Tuhan itu punya hubungan yang sangat akrab, karib, intim, ya. Dan itu adalah janji yang luar biasa indahnya, ya, di tengah perbudakan yang sekarang sedang mereka alami. Ya. Sampai di sini dulu, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya, eh, luar biasa ya. Tuhan mengungkapkan rencananya kalau saya boleh bilang ya. Jadi kayak Musa ini stres gitu ya. Ini gimana Tuhan dengan doanya yang tadi kita sudah bahas. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang aku akan memberitakan kepadamu apa yang akan aku lakukan. Itu kan di awal ayat Hmm, satunya gitu ya. Aku ya. tunjukkan. Lalu ada 7 pernyataan ini. Membawa keluar, membebaskan kamu, menebusmu. Iya, kalau kita mau bahas satu-satu, nggak akan cukup ya waktu kita ya. Hmm, Signifikansinya. Tapi saya rasa dari ceritanya sendiri kita sudah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, Mas Yansen tadi ambil beberapa frasa yang dirasa cukup penting ya, tangan yang teracung dan tadi keintiman saya rasa itu sangat bagus sekali. Dan dalam konteks ini ya, ini apa ya? eh, Musa ini kayak mendapatkan mendapatkan jawaban yang dia inginkan menurut saya. Jadi doanya terjawab. Kalau saya boleh bilang, hmm. doanya terjawab. Itu membuktikan bahwa doanya Musa tidaklah salah. Nah, itu kan maksudnya. Jadi kalau tadi Ya, kan Mas Yansen bilang ini tidak tabu. Lihat respon Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan lakukan benar-benar responnya ini gitu ya. Dia tidak memarahi Musa, dia mengafirmasi perasaan Musa dan dia memberikan jawaban terhadap Musa, perasaan Musa yang ragu-ragu gitu ya, seakan ragu terhadap pengutusannya dia. Dan mungkin itu ya alasannya kenapa judul perikopnya pengutusan Musa lagi gitu ya. Karena mungkin Musa diutus untuk kedua kalinya gitu. Artinya apa maksudnya? Artinya iman yang lemah akibat akibat menghadap Firaun yang gagal dan disalahkan oleh orang Israel gitu ya. Sekarang Tuhan memberikan dia apa ya, semangat baru dengan membuat pernyataan ini. Dan ya, bagi seorang Musa, saya rasa frasa tangan yang teracung itu dia juga tahu maksudnya apa gitu. Apalagi ya, dia putra mahkota, jadi ini bukan frasa yang asing bagi dia gitu. Ini bukan frasa yang asing dan bagi Musa, wah ini luar biasa sekali. Tuhan menjawab doa saya gitu ya dan Tuhan mengatakan aku akan melakukan sesuatu gitu. Ini ada satu kutipan dari Petra and Prophet halaman 334. Allah membebaskan Israel dengan manifestasi kuasanya yang dahsyat dan dengan penghakiman atas semua Allah Mesir. Ia membawa umatnya keluar dengan sorak-sorai dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, supaya mereka berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan berpegang pada hukum-hukumnya. Mazmur 105 ayat 43-45. Ia menyelamatkan mereka dari perbudakan agar ia dapat membawa mereka ke tanah yang baik. Tanah yang dalam pemeliharaannya telah dipersiapkan bagi mereka sebagai tempat perlindungan dari musuh-musuh mereka. Tempat mereka dapat tinggal di bawah naungan sayapnya. Ia akan membawa mereka kepadanya dan merangkul mereka dalam pelukan yang kekal. Dan sebagai balasan atas segala kebaikan dan belas kasihannya kepada mereka, mereka dituntut untuk tidak memiliki Allah lain di hadapannya. Allah yang hidup dan untuk meninggikan namanya serta membuatnya mulia di bumi. Ya, saya mau bahas sedikit ya Mas Yansen tentang ini. Tadi di awal kita udah bahas cukup cukup dalam gitu ya tentang eh, respon Firaun ketika ditanya ketika diminta membebaskan gitu lalu dia bilang siapa Tuhan gitu dan kita lihat beberapa kemungkinan ya kenapa Firaun menjawab demikian gitu dan salah satunya tadi kita ada bahas bahwa kemungkinan Firaun ini memang benar-benar nggak tahu gitu ya benar-benar nggak hmm, tahu dan tadi saya sempat ngomong bahwa iya itu ditegaskan juga di dalam Roh Nubuat. Jadi kalau saudara mau tahu baca aja ya Patriot Prophet di bagian ini ya itu dijelaskan ya. Saya nggak buat kutipannya di sini tapi ya bangsa Israel itu telah meninggalkan apa agama yang benar gitu telah menimbulkan penyembahan terhadap karena pengaruh bangsa Mesir dan bahkan Ellen G itu secara spesifik yang ngomong bahwa mereka tidak lagi memelihara hari Sabat. Ya bagian mungkin mereka hmm, memelihara di hari Sabat orang disuruh kerja bikin batu bata gitu kan. Jadi ya, jadi itu secara spesifik. Saudara boleh baca ya. Saya nggak sempat kutip tapi ya itu supaya saudara makin penasaran aja gitu ya. Nah, saudara boleh baca itu. Jadi eh, tidak ada penyembahan yang benar. Nah, dalam konteks ini kenapa menurut saya ini penting? Karena coba tadi Mas Yansen sebut satu eh, frasa ya, aku akan mengangkat kamu jadi umatku dan itu frasa yang menggambarkan keintiman. Dan jadi pembebasan bangsa Israel tuh bukan cuma pembebasan karena oh kasihan mereka disiksa. Jadi bukan cuma karena itu. Iya itu ya. Tapi ada elemen di mana Tuhan ingin mengembalikan penyembahan yang benar. Dan itu elemen yang sangat penting bagi Tuhan. Dan nanti kita ya, lihat gitu ya. Jadi
penyembahan yang benar itu Tuhan ingin kembalikan karena orang Israel tidak lagi menyembah yang benar gitu. Nah, dalam proses pengembalian penyembahan yang benar, apa yang ingin diperbaiki oleh Tuhan itu adalah hubungan. Ya, itu makanya tadi frasanya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu adalah Tuhan ingin merestorasi hubungan dia dengan umatnya yang sudah salah, yang sudah kacau oleh karena pengaruh bangsa Mesir. Dan satu-satunya jalan adalah membawa mereka keluar dari sana. Karena nanti Hmm. di sama depan kita akan belajar Firaun bernego gitu ya. Kenapa nggak nyembahnya di sini aja? Nanti ada itu. Ya, Ada itu. Jadi ya, itu konsep yang sangat penting, saudara. Jadi bukan cuma keluar karena oh ya udah kita nyembah di enggak, tapi ingin merestorasi hubungan yang sudah kacau, yang sudah hancur, yang sudah terputus oleh karena penyembahan berhala, oleh karena pengaruh. Dan itu satu-satunya solusi adalah membawa keluar. Jadi ada banyak elemen di sini. Perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yes. Tapi di sisi lain orang Israel ini rohaninya udah kacau, udah hancur. Jadi memang harus dibawa keluar untuk direstorasi, menghubungkan kembali hubungan yang sudah rusak itu. Mungkin itu, Mas Yansen sedikit ya. ya. Oke, terima kasih, Bill. Kita lanjutkan ke ayat 9 sampai 11. Keluaran 6 ayat 9 sampai 11. Keluaran 6 ayat 9 sampai 11. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, seorang yang tidak patah Petah. petah?" Oh ya. Oke. Ya, Musa akhirnya menyampaikan janji Tuhan tadi ya. 7 pernyataan aku akan dari Tuhan disampaikan ke bangsa Israel oleh Musa. Ya, Hmm, tapi hmm. bangsa Israel ini sudah terlalu putus asa ya sampai Ya, kata-kata Musa tentang janji Tuhan tadi itu sudah mereka tidak mau dengar lagi ya. ya. Nah, sekarang mari kita buka dalam bahasa Ibrani-nya, Bil. Tolong. Ayat Oke, 9 ya. 9. Oke. Eh iya, ayat 9 ya. Vayedaber Moshe, berkatalah Musa, Ken el bani Israel, seperti ini ke bangsa Israel. Velo Syam'u, tapi mereka tidak mendengar el Moshe kepada Musa. Mi kotser ruah, ya, dari kependekan roh, dalam bahasa Indonesianya putus asa. Oke. Hmm. U me avoda, dan dari perbudakan. Avoda itu sebenarnya bisa diartikan bekerja, bisa diartikan beribadah, tapi konteksnya ini perbudakan ya. U me Hmm. avoda kasya, dan dari perbudakan yang kasar. Rauf. Ya mungkin dari sini judulnya dapatnya ya. Dari sini. Oke. Nah, perhatikan ya, kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putus asa. Dalam bahasa Ibrani-nya itu jauh lebih sulit. Dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah mi kotser ruah, ya, dari kependekan roh, ya. Kotser artinya pendek ya. Apa maksudnya kependekan roh? Ya. Kita sebagai pembaca bingung di sini. Ya, kita coba Hmm, ya. bandingkan dengan berbagai terjemahan bahasa Inggris. Ya, pertama Nesby, New American Standard Bible, menerjemahkannya sebagai despondency. Apa itu Will? Despondency. Apa respondensi ya? Ketergantungan apa? Ya, Apa itu mari respondensi? Google Translate despondency apa? Gak apa-apa kita buka bareng-bareng supaya eh, penonton juga lihat ya. Kesedihan, Kesedihan. kemurungan. Oke, kesedihan, kemurungan gitu ya. Oke. Nah, menariknya, Nesby sendiri nggak yakin bagaimana cara menerjemahkan ini. Sehingga Nesby kasih catatan kaki, ya, yang tanda Ya, panah kecil itu tolong Bill. Nah, Nesby bilang ini bisa juga diterjemahkan sebagai impatience, iya. ketidaksabaran. Oke, jadi Nesby kasih 2 alternatif, ya, despondency dan impatience, kesedihan, kemurungan atau ketidaksabaran. Itu Nesby. Satu terjemahan kasih 2 alternatif loh. Saking sulitnya frasa bahasa Ibraninya. Nah, belum terjemahan lain. Oke, sekarang tolong buka King James Version dan ESV. Oke, kita buka. ESV King James Version, Ya, KJV. Nah,
Yang ditaruh nomor 2 King James, nomor 3 ESV. Oke. Oke, 9 ya. ayat 9. Ya. Oke. Eh King James Version menerjemahkannya sebagai anguish of spirit. Apa artinya, Bill? Anguish of spirit. Kehilangan semangat, kehilangan roh atau apa? English. Jiwa yang hancur gitu ya. Gua yang hancur ya. Jiwa yang hancur ya. Tapi dengan bahasa yang lebih puitis ya. Puitis. Sebenarnya sebenarnya Better. sama dengan ESV. ESV pakainya broken spirit ya. Iya. Ya, sama. Jadi King James Version dan ESV, English Standard Version sama. Anguish of spirit, broken spirit ya. Jiwa yang hancur. Iya. Oke, kita udah punya alternatif lain. Udah berapa nih? Udah Tiga. ada Empat. 5. Karena terjemahan baru harus kita hitung loh, terjemahan baru. Iya, iya, iya. Oh iya, oke, Ya, oke, oke. ya, terjemahan baru putus asa, Nesby kasih 2, ya. Dua, oke ya. Kesedihan atau ketidaksabaran. Oh, 4 deng, karena King James sama ESV sama ya. Iya, sama, sama. Ya, jiwa yang hancur, King James dan ESV. Ya. Mm-mm. Dan saya mau tambah satu terjemahan lagi, ya, yaitu New Living Translation. Tolong dibukakan, Bill. NLT ya. NLT ya. Ayat 9. Mana nih? Nah, ini dia. Ya. NLT menerjemahkannya sebagai too discouraged, terlalu putus asa. Ya, Mm-mm. mirip dengan TB ya. Mirip dengan Mhm. bahasa Indonesia, tapi bahasa kata terlalu discouraged, terlalu putus asa ya sih. Saking sulitnya menggambarkan bagaimana perasaannya bangsa Israel dalam sulitnya perbudakan ini ya. Bahasa Ibrani-nya menggunakan frasa kotser ruah, kependekan roh. Dan kita yang bukan orang Ibrani, kebingungan untuk memahami kependekan roh itu apa. Dan saya rasa ini kombinasi dari semuanya. Iya. Ya, putus asa iya, ya, sedih iya, tidak sabar iya karena mereka pengen segera dilepaskan kan gitu ya, pengen segera dibebaskan. Tidak sabar iya, jiwa yang hancur iya juga ya. Ya intinya kependekan roh ya. Mereka roh itu apa sih? Kehidupan itu sendiri kan roh. Mereka merasa hidup itu udah nggak ada artinya dengan semua Iya. perbudakan ini. Ya, mikot seruah kependekan roh. Itu frasa bahasa Ibrani yang sangat dalam ya dan mungkin semua terjemahan nggak ada yang sanggup untuk menggambarkan seberapa dalamnya yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ya, Mhm. poinnya adalah begini, bangsa Israel ini curiga kalau janjinya itu cuma omon-omon doang, ya kan? Iya. Janjinya mau dibebasin, kok malah makin susah, gitu kan? Tapi di saat bangsa Israel lemah, disitulah Tuhan bertindak. Ya, justru di momen seperti inilah Tuhan segera turun tangan dan segera kasih tulah nantinya, ya gitu ya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita mengalami naik turun emosi dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita itu merasa sangat percaya terhadap janji Tuhan, tapi ada kalanya kita tuh sangat ragu terhadap janji Tuhan, Mhm. ya. Ada kalanya kita ngerasa kependekan roh, Iya. gitu kan? Ya kombinasi dari kesedihan, kombinasi dari putus asa, jiwa yang hancur. Ada kalanya dalam hidup kita merasa seperti itu, ya. Tapi kebaikan Tuhan itu tidak bergantung pada emosi kita. Waktu kita lagi kuat iman atau waktu kita sedang lemah iman, Tuhan itu tetap baik. Karena kebaikan Tuhan itu ada pada karakternya, bukan pada emosi kita. Karena karakternya itu memang baik, maha baik, ya. Tentu saja dia akan baik selalu, ya. Maka apapun yang kita hadapi saat ini ya, meskipun roh kita itu rasanya pendek, ya, kot seruah, Tuhan akan tetap menepati janjinya. Ya, silahkan Bil tanggapannya. Ya, saya rasa itu sudah cukup sekali ya untuk menggambarkan ini perasaan. Dan ya, terima kasih ya Mas Jansen. Ya, mungkin ya ini lagi-lagi ya cerita ini tentang bangsa Israel, tentang Musa, tapi ini sangat personal ya kalau kita mau digali lebih dalam. Jadi pembebasan bangsa Israel ini bukan cuma kayak cerita oh ya, historis saja, tapi menyentuh sekali dalam hati ya, karena mereka sedang ditindas, sedang susah gitu. Dan respon mereka ini adalah respon-respon orang manusiawi. Hmm, Ya kayak orang yang ya kayak kita gitu, kayak kita. iya, Ya kita. Jadi ini Bu, ini cerita yang sangat relate, sangat sekali kita bisa relate, sangat sekali kita bisa mengerti, sangat menyentuh hati. Mungkin itu Mas Hansen sedikit. iya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca Keluaran 6 ayat 12 sampai 13. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan,
Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel keluar dari Mesir. Oke. Sekarang langsung lanjutkan ke ayat 26 sampai 30. 26 sampai 30 ya. Hmm. Oke. Ini ya, Ya. ayat 26. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Oke. Apa yang dilihat dari kedua teks ini? Antara ayat 12 dan 13 dengan ayat 26 sampai 30. Secara sederhana, Sama. apa? Sama ya, ada pengulangan ya. Oke. Ya. Jadi apa yang disebutkan di Keluaran 6 ayat 12 sampai 13 diulangi lagi di Keluaran 6 ayat 26 sampai 30. Oke. Hmm. Pertanyaannya menariknya adalah gini. Di antara dua pengulangan ini, di tengah-tengahnya ada apa? Nah, coba Bill di scroll di Alkitabnya. Ada apa sih di tengah-tengahnya? Silsilah. Ada silsilah. Silsilah nenek moyang Musa dan Harun. Yang saya tahu, ya, kita punya kecenderungan setiap baca Alkitab, silsilah itu kita skip, ya. Kita mau langsung ke ceritanya. Gak peduli dia ini anaknya siapa, orang tuanya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, buyutnya siapa, ceritanya gimana. Oke lah itu silsilah. Kita cuma mau tahu ceritanya. Ya. Tapi, ya, secara struktur sastranya Keluaran 6, ya, silsilah ini diletakkan tepat di tengah antara percakapan Musa dan Tuhan. Oke, jadi ada percakapan Musa dan Tuhan, dipotong, diseligi dengan silsilah, ya, baru ditutup lagi dengan percakapan Musa dengan Tuhan. Ya, percakapan Musa dengan Tuhan, silsilah percakapan Musa dengan Tuhan. A, B, A. Strukturnya begitu. Nanti kita akan kembali lagi ke silsilahnya. Sekarang kita bahas percakapannya dulu ya. Tapi yang sekarang kita perlu tahu adalah percakapan ini berarti berhubungan dengan silsilahnya. Makanya strukturnya disusun seperti itu oleh si penulis. Oke. Ya. Sekarang kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Tolong. Ayat berapa itu? Ayat 12 ya. 12. Oke, saya bacakan. Vedaver Moshe, berkatalah Musa, Lifnei Adonai, ke hadapan Tuhan. Lemor, berkatalah demikian. Hen, lihatlah. Bnei Israel, bangsa Israel, lo syam'u elai, mereka tidak mendengarkan aku. Ve'eich, maka bagaimana Yishma'eni par'oh, Fir'aun akan mendengarkan aku. Va'ani, karena aku, oral sefataim. Ya, oral itu artinya adalah tidak bersunat. Sefataim itu dari kata safa, artinya adalah bibir. Oral sefataim, bibir yang tidak bersunat. Oke. Dalam bahasa Indonesianya adalah apa bahasa Indonesianya tadi? Eh, Eh, Peta apa sih? tidak Petah, tidak petah lidahnya. tidak petah lidahnya. Ya, dalam bahasa Ibraninya adalah bibir yang tidak bersunat. Ya, oral sefatayim. Nah, lagi-lagi ya, kita harus bertanya lagi, apa maksudnya bibir yang tidak bersunat? Gitu kan? Bukan yang disunat untuk kelamin gitu. Kenapa bibir tidak bersunat? Nah, tolong dibuka, Bil, pelajaran hari Kamis paragraf 2. Pelajaran hari Kamis. Paragraf kedua. Ini Iya, aku baca. iya. Allah yang bermanifestasi ini kembali memerintahkan Musa untuk pergi dan berbicara dengan Firaun. Dengan rasa tidak percaya diri, Musa kembali mengajukan keberatan. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Di sini kita dapat melihat bukan hanya kerendahan hati Musa, tetapi juga keinginannya untuk keluar dari tugas yang sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali kepada Firaun, Musa menunjukkan ketidakpercayaan diri.
Istilah aral sepataim secara harafiah berarti bibir yang tidak disunat, yang digunakan di sini untuk menyatakan kurangnya kemampuan Musa dalam berbicara. Keluaran 6 ayat 12 dan 30 mirip dengan yang ditemukan dalam Keluaran 4 ayat 10, berat lidah. Andrews Bible Commentary Old Testament Exodus Andrews University Press 2020, halaman 205. Ya, jadi di sini penulis sekolah sahabat kita ya, Yuri Moskala, mengutip Andrews Bible Commentary untuk menjelaskan oral sepataim, bibir yang tidak bersunat itu maksudnya apa. Dikatakan itu adalah apa bentuk ketidakpercayaan diri Musa, ya, dan digunakan untuk menyatakan Musa itu tidak mampu berbicara, mirip dengan yang ada di Keluaran 4 ayat 10. Oke? Jadi Andrews Bible Commentary menghubungkan frasa ini dengan Keluaran ayat 10 pelajaran pekan lalu. Ya, karena di pelajaran pekan lalu, Musa sudah bilang kalau memang dia tidak pandai bicara kan, dia berat lidah gitu. Sekarang kita buka lagi Keluaran 4 ayat 10 untuk lebih memahami apa yang dimaksud di Keluaran 6 ini. Ya, tolong buka lagi Bill, Keluaran 4 ayat 10. Oke, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Oke. Berat mulut dan berat lidah. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah kevat v kevat lashon. Ya. P itu mulut, lashon itu lidah, kevat itu ya artinya adalah berat. Kavat Hmm. berat. Oke. Nah, eh mungkin ada yang berpikir bahwa yang Musa bicarakan di sini adalah ketakutan untuk public speaking, ketakutan untuk bicara di depan umum. Hmm. Makanya dia bilang aku tidak pandai bicara, maksudnya aku ini grogi kalau ngomong di depan orang banyak. Tapi kasusnya kayaknya bukan tentang itu, ya. Dan seperti yang Bill sudah bilang pekan lalu, baik di Hope Channel ataupun di Impromptu ya, kalau ini bicara tentang kepandaian menyusun argumen, kayaknya bukan itu kasusnya. Karena dari cara Musa berdialog dengan Tuhan, Musa itu pandai menyusun argumen, ya. Jadi eh, tidak pandai bicara, berat mulut, berat lidah di sini pasti bukan bicara tentang tidak bisa menyampaikan argumen. Pasti bukan itu kasusnya. Kasusnya lebih dari itu, ya. Dan saya menganut satu pandangan, satu tafsiran bahwa di sini kasusnya adalah bukan tentang Musa takut public speaking, ya, bukan tentang Musa nggak bisa menyusun argumen, itu Musa jelas bisa, ya. Tapi kasusnya di sini adalah Musa mengalami speech impediment, gangguan Hmm. bicara secara medis. Itu yang terjadi. Apa buktinya? Buktinya kita lihat dari latar belakang Timur Tengah kuno. Oke, dalam dunia Timur Tengah kuno, ya, para arkeolog, para filolog, ya, itu sudah bekerja keras dan mereka menemukan teks-teks medis dari Akadia kuno. Oke, tentu saja belum semaju ilmu pengetahuan medis zaman sekarang, tapi mereka sudah punya ilmu medis sederhana di zaman itu ya. Dalam teks medis Akadia kuno, frasa berat lidah, ya, itu muncul sebagai kondisi medis, ya. Hmm. Jadi berat lidah ini bukan orang yang takut public speaking, ya, atau bukan bicara tentang orang yang nggak bisa menyusun argumen, enggak, itu bicara tentang gangguan medis berbicara. Ya, dan itu bersamaan dengan kondisi medis lainnya. Karena dalam bahasa Ibrani ya, kata kevat, berat itu mirip dengan bahasa Akadianya. Akadianya itu kabadu ya, kabat, kabadu, mirip kan? Karena sama-sama bahasa Semitik. Ya, jadi kalau orang sakit mata disebutnya apa? Berat mata. Kalau orang sakit kuping disebutnya apa? Berat telinga. Itu udah gaya bahasa yang umum di dunia Timur Tengah kuno untuk bilang kamu sakit apa sebutnya berat plus organ tubuhnya apa. Berarti berat mulut, berat lidah itu adalah penyakit medis gangguan bicara. Itu dari latar belakang Timur Tengah kunonya. Oke. Nah, dari konteksnya Keluaran 4 sendiri itu mendukung. Itu mendukung. Kenapa? Di ayat sebelumnya, di Keluaran 4 ayat 8 dan 9, Tuhan membuat mujizat penyembuhan terhadap kulit Musa, ya kan? Tangan Musa menjadi sakit kusta kemudian sembuh seketika. Ingat ya? Itu ya. Itu di ayat sebelumnya. Di ayat setelahnya, setelah keberatan Musa, Musa bilang aku tidak pandai bicara, aku ini berat mulut, berat lidah. Apa respon Tuhan? Respon Tuhan adalah
Siapakah yang membuat lidah manusia? Ya kan? Siapakah yang menciptakan manusia itu maksudnya kan? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Cara Tuhan merespon dengan menyampaikan apa? Gangguan-gangguan fisik, gangguan-gangguan medis. Ya, bisu, tuli, melihat buta itu kan disabilitas fisik ya. Kenapa Tuhan merespon keberatan Musa dengan menyampaikan jenis-jenis disabilitas fisik? Karena keberatan Musa juga tentang disabilitas fisik. Konteksnya Hmm. begitu. Jadi benar-benar mendukung konteksnya bahwa Musa ini memang keberatannya bukan tentang public speaking, bukan tentang tidak bisa berargumen. Ya, lihat aja skill berargumennya, dia jago kan. Jadi bukan tentang itu jelas. Tapi ini gangguan fisik. Tapi aplikasinya begini. Tuhan itu sudah memberikan Musa tanda ajaib. Musa dimampukan untuk bermujizat. Ya. Tangan yang sakit bisa tiba-tiba sembuh. Kenapa Musa ragu kalau gangguan bicaranya itu bisa sembuh juga? Hmm. Ya kan? Kalau Tuhan udah kasih kepada dia mujizat, tangan yang tiba-tiba sakit bisa sembuh lagi, harusnya Tuhan juga bisa sembuhkan dengan mudah gangguan bicaranya. Ya, gitu. Tapi namanya orang beralasan kan gitu ya. Meskipun Tuhan sudah kasih mujizat yang dari kekuatan mujizatnya saja sudah jelas bahwa Tuhan bisa sembuhkan gangguan bicaranya, ya Musa akan tetap menolak. Ya, ya, di momen ini, nah ya, nantinya Musa akan menerima gitu ya setelah berdebat lebih panjang lagi. Ya, gitu. Ini di Keluaran 4. Oke, sudah jelas yang di Keluaran 4 kembali lagi ke Keluaran 6 ya. Nah, di Keluaran 6, oke, waktu Musa bilang bibir yang tidak bersunat, itu sebenarnya Musa membicarakan hal yang sama dengan yang ada di Keluaran 4, tapi dengan gaya bahasa yang lain, dengan perumpamaan sunat. Kalau tidak sunat itu ada apa sih? Yang masih tersisa? Ada kulit kan? Kalau tidak bersunat kan berarti kulit itu belum dipotong, ya. Dan Musa ini pakai gaya bahasa perumpamaan seakan-akan ada kulit tambahan di bibirnya yang menghalangi dia bicara sehingga bicaranya itu terganggu. Makanya dia bilang bibirnya tidak bersunat. Kayak kehalangan kulit tambahan gitu. Jadi ngomongnya sulit. Ini yang Musa alami, ya. Oke. Sekarang kita kembali ke struktur sastranya. Tadi kita sudah bahas bahwa kedua percakapan ini ada mengapit silsilah nenek moyang Musa dan Harun ya. Oke. Nah, apakah percakapan yang satu merupakan rangkuman dari percakapan yang satunya atau sebaliknya atau memang percakapannya terjadi dua kali itu nggak terlalu jelas ya. Tapi saya rasa itu nggak terlalu signifikan kalaupun ini terjadi dua kali atau hanya sekali yang satunya rangkuman itu nggak terlalu signifikan. Saya rasa inti percakapannya sama aja. Tapi Hmm. poinnya adalah si penulis sengaja menaruh percakapan ini untuk mengapit silsilah. Kenapa? Karena jawaban dari kedua percakapan ini ada di silsilahnya. Jawaban dari percakapan ini ada di silsilahnya. Kenapa? Di silsilah ini ya, kalau kita baca silsilahnya, itu fokusnya pada Harun loh. Keturunan keluarga yang dijelaskan dengan lebih detail di silsilah ini itu adalah keluarganya Harun, bukan keluarganya Musa. Hmm. Jadi waktu di dua percakapan ini, Musa mencari keberatan bahwa dia ini tidak bersumpah, dia mengalami gangguan bicara. Jawabannya ada di tengah-tengahnya, ada di silsilah ini, dan silsilahnya langsung mengarahkan kita kepada satu tokoh, yaitu Harun. Apa jawaban Tuhan terhadap Musa yang bibirnya tidak bersunat yang mengalami gangguan bicara? Jawabannya adalah Harun. Dan jawaban itu sebenarnya sudah ada sejak pasal 4, gitu ya. Sudah ada sejak pasal 4. Si penulis kitab Keluaran sengaja menulis dengan gaya seperti ini untuk mengingatkan kita, Tuhan sudah menjawab masalah ini. Jawabannya itu Harun, ya. Kalau Musa merasa takut lagi karena dia apa bibirnya tidak bersunat, apa dia punya gangguan bicara. Harusnya Musa nggak perlu takut karena jawabannya kan udah ada sejak pasal 4. Dan penulis langsung mengarahkan kita dalam silsilah itu ke seorang yang namanya Harun itu. Dialah yang akan mendampingi Musa untuk bisa berbicara dengan baik. Itulah pentingnya silsilah, ya. Jadi silsilah itu nggak asal-asalan. Kenapa ini lagi ada cerita sepenting ini tiba-tiba harus kita tahu keturunannya keluarga Musa dan Harun dan secara khusus keluarga Harun dijelasin sangat detail ya karena Harun lah jawaban dari percakapan itu. Seperti itu cara membaca Alkitab ya. Oke, kita lanjutkan ke pasal 7 ayat 1 dan 2, Bil. Tolong. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun,
dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ya, dan memang benar di pasal 7 Tuhan mengangkatkan kembali kepada Harun gitu ya. Selain tadi Ya. di sisilahnya ya. Oke, lanjut Bil ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ya, kurang lebih mirip ya dengan yang tadi di ayat 1 dan 2. Jawabannya adalah Harun. Harun yang akan diutus Tuhan untuk menyertai Musa. Ya. Hmm. Tapi saya mau fokus ke ayat 1 dan 2. Di situ ada gaya bahasa yang agak aneh, kalimat yang agak aneh ya. Saya baca, lihat, aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ya, jadi Tuhan akan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Wow, ini sangat aneh. Apa maksudnya ini? Kenapa Allah menyebut Musa sebagai Allah? Bukannya hanya ada satu Tuhan, ya? Apakah Musa jadi seperti semacam demigod gitu ya? Setengah setengah Tuhan gitu. Apakah seperti itu? Ya, tentu enggak ya. Ini cuman gaya bahasa perumpamaan aja. Jadi enggak usah terlalu bingung ya. Ini adalah analogi perumpamaan untuk menjelaskan peran Harun dan Musa dalam hubungannya terhadap Tuhan dan terhadap Firaun. Ya, gini. Di sepanjang perjanjian lama, biasanya cara kerjanya itu adalah Tuhan mengutus nabi, kemudian nabinya menyampaikan pesan kepada raja. Tuhan kepada nabi, kepada raja. Nah, kasusnya sekarang, si nabi ini, si Musa ini, mengalami gangguan bicara, berat lidah. Maka si nabi ini butuh nabi lagi, ya. Maka akhirnya Musa jadi naik anak tangga, gitu. Alurnya jadi Tuhan kepada Musa yang adalah nabinya, kepada Harun yang adalah nabinya nabi, baru kepada Raja Fir'aun. Ya, jadi ini ada langkah tambahan dalam penyampaian pesan. Sederhana itu sebenarnya, ini cuma gaya bahasa. Ya. Dan intinya pekerjaan Nabi kan itu. Intinya pekerjaan Nabi itu adalah dia berbicara tapi bukan atas otoritasnya sendiri. Nabi itu hanya melanjutkan pesan yang Tuhan kasih ke mereka. Ya. Harun melanjutkan pesan dari siapa? Dari Musa. Ya, makanya Musa agak seperti Tuhan gitu. Sama akan diumpamakan. Ya. Tim Tuhan kenapa? Kalau Musa ini pesannya dari Tuhan sendiri ya. Jadi Musa itu ya Nabi, bukan Tuhan. Ya, sesederhana itu ya. Ya, dan mungkin ada pembahasan lain tentang umurnya Musa, umurnya Harun yang membuat kita jadi berpikir ya. Berarti umur berapa usianya Harun waktu Musa ditaruh ke Sungai Nil dan lain sebagainya. Tapi itu topik lain, saya nggak akan bahas ke arah situ ya. Meskipun itu juga menarik ya. Tapi poinnya mengenai Musa menjadi seperti Allah bagi Firaun itu sebenarnya poinnya. Ya, itu hanya bahasa perumpamaan. Silahkan ambil tanggapannya. Iya, eh, terima kasih Mas Hansen atas keterangannya. Ya, saya rasa ini sudah sangat jelas ya untuk memperlengkapi di hari Kamis ya, hari Kamis. BTW kita kayaknya dulu pernah bahas ini tentang speech impeachment-nya Musa ya. Tapi kayaknya udah lama Hmm, banget. Ya nggak sih? iya. Kita bahas tentang ini. Hmm. Tapi ya saya setuju ya, saya juga eh, setuju dengan pendekatan yang demikian karena kayaknya kayaknya makanya dari pelajaran pertama saya rasa itu kayaknya bukan dia nggak pada bicara gitu. Saya rasa Bukan. isi Maksudnya ada yang saya menyusun argumen, menyusun. Bukan. iya iya saya juga rasa itu. Tapi ya terima kasih Mas Hansen dan eh, saya rasa ini adalah hal yang tepat ya bahwa kalau kita baca untuk di pelajaran hari Kamis ya ada satu pertanyaan yang bagus itu kalau saya boleh lihat. Musa kehabisan alasan untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan telah panggil untuk dilakukannya. Alasan apakah yang mungkin kita gunakan untuk keluar dari apa yang kita tahu Allah ingin kita lakukan? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus ya bagi kita. Musa kehabisan alasan itu dikatakan kan. Dan tadi terima kasih Mas Hansen untuk menarik peristiwa ini dari Keluaran 4 karena ini adalah salah satu alasannya Musa gitu kan. Jadi Hmm. seolah-olah menghadapi kesulitan Musa membuat alasan lagi gitu kan. Karena kan ini kan udah Iya. gagal. Udah sulit nih, Firaunnya udah gagal percobaan pertama. Musa teringat lagi tentang alasan yang lama gitu dan dia mencoba memakai alasan yang sama gitu terhadap Dengan gaya bahasa berargumentasi. yang berbeda.
dengan gaya bahasa yang berbeda Ya, gitu kan. Dan kadang-kadang kita juga seperti itu ya, kita menghadapi kesulitan kita gunakan lagi alasan yang lama gitu, padahal kita udah tahu bahwa the fact Musa ketemu Firaun yang pertama itu pun udah sebenarnya adalah membuktikan bahwa alasannya itu udah nggak valid gitu, karena buktinya dia bisa ke Firaun gitu kan, cuma iya. Firaunnya aja yang bilang enggak gitu. Jadi sebenarnya bukan Hmm. bukan itu masalahnya, bukan di Musa, tapi ya pertanyaan ini bagus ya, alasan apakah yang mungkin kita gunakan lagi ya untuk keluar, padahal kita udah tahu bahwa alasan itu udah nggak valid lagi, itu alasan udah terjawab gitu. Dan ya sekali lagi menunjukkan cerita ini adalah untuk kita ya, firman ini adalah untuk kita melihat diri kita sendiri di masa ini, mungkin itu Mas Yansen. Iya, terima kasih Bill. Dan kalau saudara notice ya, waktu hmm kita baca Keluaran 7 tadi, saya lompat. Saya baca ayat 1 sampai 2. Setelah hmm itu saya lompat ayat 6 sampai 7. hmm Ada ayat yang saya lewatkan, ayat 3 sampai 5, hmm. ya. Tanpa menyalin ayatnya ke dokumen, tolong dibacakan Bill. Oke, Keluaran 7 ya. Heeh. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Iya, inilah yang tadi sempat disinggung oleh Bill juga ya. Tuhan bilang bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Hmm. Nah, berarti Tuhan menakdirkan Firaun untuk hatinya jadi keras dong. Iya, Berarti Tuhan yang menakdirkan Firaun untuk berbuat dosa. Berarti kalau Firaun jahat, maka itu salahnya Tuhan karena Tuhan yang membuat Firaun jahat. iya. Ya, ini adalah pertanyaan yang sulit dan mungkin salah satu pertanyaan filosofis paling sulit di seluruh kitab Keluaran. Ya, Hmm. ada di pasal 7, tapi bukan dibahas pekan ini. Itu Iya, menariknya. Itu dibahas di iya, pekan depan ya. iya. Jadi bagi yang pengen tahu apa maksudnya mengeraskan hati Firaun, silahkan dibaca ayatnya, dibaca berulang-ulang pelan-pelan, Hmm. kemudian dibaca pelajaran sekolah satu pekan depan, dan ditonton video kami pekan depan, kita akan bahas apa Iya. maksudnya mengeraskan hati Firaun. Tapi sampai sekarang sudah cukup sampai di sini dulu ya. Silakan, Din. Kalau ada tanggapan terakhir sebelum kita rangkup. Setuju sekali karena saya ada lihat beberapa video, bukan untuk membandingkan ya saudara, tapi saya ada melihat secara pribadi, ada melihat beberapa video pembelajaran sekolah sahabat dan mereka membahas ayat ini dan bahkan bahas ayat ini lebih dalam dibandingkan semua cerita dari pelajaran hari Senin sampai hari Iya. Kamis. Karena pertanyaan ini sulit, benar. Nah, karena sulit jadi butuh waktu yang lebih gitu ya. Jadi benar ini udah bagus tadi. Di pelajaran ini pun sebenarnya itu nggak terlalu dibahas gitu ya. Dan Hmm. ya cuma di bagian bagian dari apa teksnya saja tapi tidak dibahas lebih dalam gitu. Dan ya yang mau tahu jawabannya tunggu sama depannya. Itu aja mungkin Iya. akan Iya, oke. Mari kita rangkum diskusi kita. oke, saran Yang poin yang pertama adalah Keluaran 5 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ Firaun ya menunjukkan bahwa dia ini menolak eksistensi Tuhan, menolak keberadaan Tuhan, dan dia menolak untuk menuruti perintah Tuhan. Firaun ini adalah lambang otoritas yang melawan Tuhan. Itu, oke? Kemudian di Keluaran poin nomor 2 ya, Keluaran 5 ayat 10 sampai 19, Firaun tidak menyediakan jerami untuk pembuatan bahan bata, ya, pembuatan batu bata, sehingga orang Israel tidak memiliki bahan baku untuk memenuhi kuota harian mereka. Dan karena mereka tidak memenuhi kuota harian, mereka akhirnya dipukuli, gitu ya. Jadi ternyata setelah Musa dan Harun menghadap Firaun dan Firaun bilang enggak, ya, hidup mereka malah semakin berat. Penindasan kepada mereka malah semakin digalakan lagi oleh Firaun. Itu poin nomor 2. Ya. Poin nomor 3 adalah doa Musa. Ternyata menghadapi situasi seperti ini, Musa berdoa kepada Tuhan. Dan yang mungkin mengejutkan bagi kita adalah cara Musa berdoa itu sangat belak-belakan dan dia menggunakan gaya-gaya bahasa yang menyalahkan Tuhan. Yang mungkin kita sendiri nggak pernah berdoa dengan gaya bahasa seperti itu ya. Tapi itu adalah gaya berdoa, bahasa berdoa yang alkitabiah. Karena itu justru menunjukkan bahwa kita
dekat dengan Tuhan. Kita cerita semuanya kepada Tuhan dengan belak-belakan. Dan itu sejalur dengan ajaran Alkitab tentang doa ratapan yang ada di Mazmur-Mazmur ratapan. Oke, banyak sekali Mazmur ratapan, tapi tadi saya menggunakan dua contoh. Mazmur 88, Mazmur 89, ya, dan Mazmur-Mazmur favorit saya secara pribadi itu Mazmur-Mazmur ratapan, gitu ya. Seperti itu. Masih di poin nomor 3, begitu kita lanjutkan ke Keluaran 6 ayat 1, ya. Ternyata Tuhan tidak menghukum Musa atas doanya yang belak-belakan dan menyalahkan Tuhan itu. Tuhan nggak bilang, Musa kamu jangan ngomong begitu. Nggak. Tuh, respon Tuhan adalah malah kasih bukti. Oke, sekarang kamu lihat akan kuapain Firaun itu. Gitu ya. Itu seperti ada seorang anak ya yang mengadu dengan sangat belak-belakan ke orang tuanya, dan meskipun gaya bahasa anak itu terkesan seperti menyalahkan orang tuanya, tapi orang tuanya bukan malah marahin anaknya. Orang tuanya akan bilang, oke, lihat itu orang yang menindas kamu itu akan kuapain nanti dia. Tunggu tanggal mainnya gitu kan. Ya. Dan poinnya adalah pertama masalah doa, mari kita berdoa secara belak-belakan dan jujur. Ya, sambil terus percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah waktu kita mengikut Tuhan, bukan berarti semuanya akan mudah. Musa ini dipanggil Tuhan dengan sangat jelas loh di pasal sebelumnya. Tapi nyatanya setelah dia menjalankan panggilan Tuhan, tetap aja situasinya sulit. Ya, tapi di situasi sulit itu, Tuhan akan tetap bekerja dan justru akan semakin menunjukkan kuasanya yang besar. Ya, mari kita berdoa dan sabar. Kita tahu setelah ini ada peristiwa 10 tulah gitu ya, di mana Firaun benar-benar dikalahkan habis. Nah, kita nggak tahu dalam hidup kita kan ke depannya akan bagaimana. Ya, gitu. Bahkan kalaupun kita nggak tahu secara pribadi kan ujungnya kita tahu akan ada kedatangan Yesus yang kedua kali ya, ujungnya kita pasti menang Ya, gitu ya. ini udah pasti menang gitu. Ujungnya pasti Benar. menang. Jadi sebenarnya kita tahu kita pasti menang ya. Itu. Itu poin nomor 3. Nah, poin nomor 4 ya, Tuhan mengulangi janji dia kepada para bapa leluhur Abraham, Ishak, Yakub ya. Artinya penyelamatan bangsa Israel ini bukan spontan tapi didasarkan pada janji Abraham terutama ya. Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 17 ya. Lagi-lagi kitab Kejadian ya yang jadi fondasinya. Oke. Itu di Keluaran 6 ayat 2 sampai 5 ya, Tuhan mengulangi janjinya. Nah, kemudian di Keluaran 6 ayat 6 sampai 8, Tuhan membuat 7 pernyataan aku akan ya. Salah satunya adalah Tuhan bilang, aku akan menebus engkau dengan tangan yang terulur, tangan yang teracung. Perhatikan, dalam arkeologi ya, tangan yang teracung itu adalah penggambaran untuk Firaun. Ya, untuk menunjukkan Firaun itu punya otoritas militer, punya apa istilahnya kekuatan. Firaun itu digambarkan dengan tangan yang teracung. Sekarang Tuhan bilang, aku akan membebaskan Israel, menebus Israel dengan tangan yang teracung. Ya, berpikir gaya gaya bahasanya Firaun. Gitu ya. Firaun mengaku dia punya tangan yang teracung. Sekarang Tuhan akan Firaun dengan tangan yang teracung. Tuhan kalahkan Firaun di permainannya sendiri. Tuhan mengejek Firaun. Dan nanti setelah kitab Keluaran, nabi-nabi selanjutnya di Perjanjian Lama, setiap mereka mengingat peristiwa Keluaran, mereka selalu menggunakan frasa ini, tangan yang teracung, untuk mengingat bagaimana Tuhan tuh benar-benar menghina Firaun serendah-rendahnya, ya, diludahin gitu ya, istilahnya gitu. Oke. Dan di 7 pernyataan aku akan ini juga ada pernyataan bahwa Tuhan akan mengambil bangsa Israel sebagai umatnya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Itu menunjukkan keintiman yang sangat dekat. Ya, itu 2 poin. Oke. Setelah itu kita masuk ke poin nomor 5 ya. Keluaran 6 ayat 9 sampai 11. Ya, saya tunggu Bill selesai nulis dulu. Hmm, Oke, nomor 5. Oh, belum. udah nih. Nah, Oke. Nomor 5, Keluaran 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa bangsa Israel tidak mau mendengar Musa karena mereka itu kotser ruah, mengalami kependekan roh. Apa itu kependekan roh? Yaitu sudah campur-campur lah di situ. Ada putus asa, ada sedih, ada tidak sabar, jiwa hancur, nyatu di situ. Intinya ya begitu ya. Yang dialami oleh bangsa Israel itu sangat sulit. Ya, bangsa Israel merasa bahwa janji pembebasan ini cuma omon-omon gitu ya. Katanya mau dibebasin kok malah makin sulit. Ya. Kita juga mungkin dalam hidup seperti itu kan. Ada naik turun emosi, naik turun iman. Ya, tapi justru di saat momen paling rendahnya bangsa Israel inilah Tuhan bertindak. Ya.
Dan apapun yang kita hadapi saat ini, kita juga harus ingat gitu ya pengalaman bangsa Israel. Meskipun kita sedang lemah, Tuhan itu tidak akan abai terhadap janjinya ya. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, eh, di Keluaran 6 ayat 12 sampai 13 dan 26 sampai 30 ya, yang di tengah-tengahnya itu ada silsilah gitu. Itu Musa bilang ke Tuhan, kalau dia ini bibirnya tidak bersunat ya. Itu merujuk kepada Keluaran 4 ayat 10. Waktu Musa bilang dia itu berarti tidak, maksudnya apa? Dia mengalami gangguan bicara secara medis. Ya. Dan solusinya sebenarnya sudah Tuhan kasih, bahkan sejak pasal 4. Solusinya itu adalah Harun. Ditekankan di silsilah itu. Di silsilah itu fokusnya adalah Harun dan keluarganya. Ya. Dan kalau kita lanjutkan ke pasal 7, ya, di Keluaran 7 ayat 1 sampai 2, Keluaran 7 ayat 6 sampai 7, ya memang Tuhan bilang kalau solusinya adalah Harun. Harun yang akan berbicara kepada Firaun. Ya. Jadi Harun ini jadi seperti nabi bagi Musa, gitu ya. Musa adalah nabinya Tuhan, tapi si nabi butuh nabi lagi. Itulah Harun. Ya. Itu hanya perumpamaan ya. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan frasa itu. Itu udah masuk Keluaran 7 ya, Bil ya? Ya, Yang ini ya. Ha, oke. Ya, ini aja sih pelajaran kita untuk pekan ini ya. Ada ya, pembahasan tadi tentang usianya Harun dan Musa ya. Di situ usianya Musa 80, usia Harun 83. Oh, berarti waktu Musa ditaruh di Sungai Nil usia Harun 3 tahun. Oh, berarti Harun ini adalah orang yang diselamatkan oleh Sifra dan Pua iya, iya, gitu ya. Nah, itu menarik tapi ya saya lewatkan itu untuk mempersingkat durasi. Silahkan Bil. iya, iya. Eh, saya rasa ini sudah cukup ya terhadap pelajaran kita. Mungkin ini akan lebih sedikit panjang daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya, saya rasa dari percakapan ini. Tapi saya nggak tahu nanti akhir videonya seperti apa. Ya, eh, pembahasan ini menurut saya sangat personal dan apa ya, sangat penting. Kenapa, saudara? Karena tadi latar belakang poin-poin yang tadi Mas Yansen sudah sampaikan dan mungkin saya sudah tambahkan yang sebenarnya dari Alkitab itu sendiri gitu ya. Itu akan membawa kita, mempersiapkan kita untuk mengerti konteks peristiwa tentang tulah-tulah. Itulah pelajaran kita sama depan, gitu ya. Jadi Hmm. akan sangat disayangkan apabila saudara cuma ingat peristiwa tulah-tulahnya, tapi yang bagian ini saudara nggak ingat semua, atau saudara lupakan, atau Hmm. kayak ya udah ini cuma filler aja. Kan intinya nanti Tuhan datang dengan 10 tulah, gitu. Nah, akan Ah, sangat berbahaya kalau saudara langsung loncat ke sana, gitu. Nanti saudara miss everything, karena ada dinamika di sini. Ada Firaun memilih apa, ada Musa ngomong sama orang Israel, ada orang Israel apa kependekan roh, ya kan? Ada Musa hmm. ngomong lagi dia nggak pernah bicara. Jadi ada dinamika dalam dalam kebebasan orang Israel, apa proses pembebasnya orang Israel ini. Dan pelajaran ini sangat penting, jembatan yang sangat penting untuk mencapai pelajaran pekan depan, yaitu tentang peristiwa ya kebebasan. Menurut saya ini peristiwa inti dari pembebasan bangsa Israel ya. Walaupun nanti mungkin ada bagi orang mereka membelah Laut Merah itu lebih inti lagi, tapi momen Bagi saya membelah Laut Merah lebih inti bagi saya lebih juga. inti lagi gitu ya. Iya, Tapi maksud saya momen di mana mereka bernegosiasi dengan Firaun itu ada di sini gitu. Karena belah Laut iya, Merahnya kan Firaunnya udah nggak ada hubungan dengan mereka dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat dan ya mungkin sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Mas Jansen ada lagi yang mau disampaikan? iya. Sebenarnya ada satu lagi pelajaran yang indah dari Kitab Keluaran kalau kita melihat Perjanjian Baru, bagaimana cara Perjanjian Baru mengutip Kitab Keluaran, ya. Hmm. Dan itu sama sekali nggak kita lakukan. Iya. Bayangkan kalau kita lakukan durasi videonya ini berapa jam. Artinya betapa banyaknya kekayaan yang bisa kita pelajari. Ya. Saudara harus ingat ya, dari Matius sampai kitab Wahyu, itu semuanya banyak sekali keluaran. Dan itu kita nggak bahas. Kita fokus di keluarannya, perjanjian baru nanti ngomong apa, kita belum bahas. Gitu ya. Jadi kalau saudara malas belajar Alkitab, wah sayang sekali ya. Dan kalau saudara merasa ini sudah sangat banyak, sebenarnya percayalah, jauh lebih banyak dari ini yang bisa dibahas. Iya banyak Ya. banget. Aduh. Jadi jadi mari semangat gitu ya untuk Iya. belajar. Ya, baca Iya. baca perlahan-lahan, baca berulang-ulang. Perhatikan kalau ada kata-kata kunci yang diulang itu biasanya akan memberikan informasi ya untuk memahami gaya si penulis yang menyampaikan pesan ya. Itu aja pesan dari saya. Ya, setuju, setuju. Baik, saudara-saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan berdoa, saya akan tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di
atas hikmat yang kau berikan kepada kami, atas kesempatan yang kau berikan kepada kami orang berdosa untuk menggali firman-Mu dengan segala keterbatasan kami. Bapa, sempurnakanlah apa yang sudah kami pelajari ini, supaya kami boleh ingat, supaya kami boleh tanamkan dalam hati kami, yang membuat kami manusia yang berdosa ini memiliki pengharapan di dunia yang sulit ini, di dunia yang semakin sulit dan semakin kasar ini. Bapa, berikan kami iman yang kuat untuk percaya bahwa Engkau masih memegang kendali. Sama seperti Engkau terus berusaha eh, sudah berusaha membebaskan bangsa Israel, maka engkau akan terus berusaha membebaskan kami dari belenggu dosa kami pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah engkau berkati pelajaran ini, boleh kami ingat, boleh kami bagikan kepada orang lain, dan berkati secara khusus guru-guru sekolah sahabat yang akan memimpin diskusi. Nanti di sahabat ini berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.